Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 katalogisasi 2 kelas A ingin mempresentasikan hasil peta konsep yang kami buat, yaitu peta konsep bab 2 pengatalogan, di mana di dalam peta konsep ini ada sejarah pengatalogan, yang kedua ada AACR 2, yang ketiga ada RDA, dan yang keempat perbedaan antara AACR dan RDA. Di bawah perbedaan antara AACR dan RDA adalah encoding format atau format pengodingan, di mana di dalam format pengodingan terdapat MARC, Dublin Core, RDF, dan MODS. Baiklah, langsung saja ke pembahasan atau penjelasannya. Nama saya Etika Melati Permata, NPM D1B0200020. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pengkatalogan. Dalam sejarah kepustakawanan, katalogisasi merupakan keterampilan yang berabad-abad. Ketika pertama kali dibuat, katalog berfungsi sebagai senerai inventaris, kemudian berfungsi diperluas sebagai sarana untuk mengetahui lokasi buku. Di kalangan pustakawan Inggris dan Amerika dikenal sebagai peraturan pengkatalogan. Pada awal mulanya, peraturan pengkatalogan yang ada di Inggris dan Amerika berbeda dengan peraturan pengkatalogan di daratan Eropa, termasuk Belanda. Karena Indonesia pernah dijajah Belanda, pada saat permulaan pengembangan perpustakaan di Indonesia, sekitar abad 19, lebih banyak digunakan peraturan pengkatalogan buatan Belanda. Peraturan pengkatalogan mula-mula disusun pustakawan perorangan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Citra Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu AACR atau Anglo-American Catalog Rules. Merupakan pedoman internasional dalam pengatalogan deskriptif untuk berbagai jenis bahan perpustakaan dan titik akses dalam katalog. AACR terbit pertama kali pada tahun 1967 dan direvisi terakhir AACR 2 tahun 2005. AACR 2 bagian 9 mengatur deskripsi bibliografi untuk bahan perpustakaan resource. AACR ini merupakan peraturan standar dalam membuat deskripsi bibliografi semua jenis bahan perpustakaan. AACR mencakup semua bahan buku maupun bahan non-buku. Bahan non-buku merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan tidak dalam bentuk cetak, melainkan dalam bentuk lain, seperti rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar, seperti kaset, audiovisual, mikrofilm, mikrofis, dan elektronik seperti piring hitam, video kaset, CD-ROM, dan sebagainya. Itulah penjelasan AACR. Perkenalkan, nama saya Aulia Rispa, NPM D1B0200024. Di sini saya akan menjelaskan tentang RDA. RDA adalah suatu standar untuk deskripsi dan akses baru yang dibuat untuk menggantikan AACR pada tahun 2009. RDA telah diterapkan di Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. RDA berisi instruksi untuk mendeskripsikan semua jenis bahan perpustakaan, termasuk versi digital dan sambung jaring (online). RDA dikembangkan oleh IFLA atas dasar 1. The International Cataloging Principles, 2. Functional Requirements for Bibliographic Records, 3. Functional Requirements for Authority Data, 4. International Standard for Bibliographic Description. RDA membuat hubungan antara kreator, metadata, dan pengguna dalam dunia digital. Prinsip pada RDA. 1.
diferensiasi, 2. Kecukupan, 3. Hubungan, 4. Representasi, 5. Akurasi, 6. Keterkaitan, 7. Pilihan bahasa, 8. Pemanfaatan secara umum atau praktek, 9. Keseragaman. Tujuan RDA, 1. Responsif terhadap kebutuhan pengguna, 2. Efisiensi biaya, 3. Fleksibilitas, 4. Berkelanjutan. Saya Ismi, di sini saya akan memaparkan perbedaan AACR2 dan RDA. Pertama, AACR2 terbit dalam versi cetak, sedangkan RDA terbit dalam versi cetak dan sambung jaring atau online. Kedua, AACR2 dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan seperti karya cetak atau non-cetak. Sedangkan RDA dikembangkan dalam bentuk netral, tidak menggunakan jenis bahan perpustakaan. Ketiga, AACR2 menggunakan tingkatan deskripsi seperti tanda baca, singkatan, maupun edisi. Sedangkan RDA tidak menggunakan tingkatan deskripsi. 4. AACR2 menggunakan GMD atau pernyataan bahan umum seperti kurung siku rekaman suara. Sedangkan RDA tidak menggunakan GMD, tapi dikembangkan berdasarkan konten tipe, media tipe, dan karir tipe. Kelima, AACR2 menggunakan singkatan seperti SL Sinloco untuk tempat terbit yang tidak diketahui, SN sinonim untuk nama penerbit yang tidak diketahui, ED untuk edisi, CET untuk cetakan. Sedangkan untuk RDA tidak menggunakan singkatan kecuali untuk sentimeter karena sentimeter merupakan simbol matematika. 6. AACR2 menggunakan aturan 3 nama seperti Cornelius-Net, et al. Itu dan lainnya, sedangkan RDA tidak menggunakan rule of three atau aturan 3 nama dan ditulis semuanya seperti Cornelius-Net, Michel Cracker, dan Rice Krispy. 7. AACR2 menggunakan entry utama seperti pengarang perorangan atau badan kooperasi atau judul, sedangkan RDA menggunakan titik akses ke pengarangan. 8. AACR2 menggunakan deskripsi berdasarkan ISBD atau International Standard Bibliography Description. Sedangkan RDA deskripsi berdasarkan core if, dan core for. 9. AACR2 menggunakan pilihan titik akses, sedangkan RDA menggunakan hubungan FRBR atau persyaratan fungsional catatan bibliografi. 10. AACR2 bentuk tajuk seperti tajuk untuk orang atau tajuk badan koperasi. Sedangkan RDA menggunakan atribut entitas FRAD atau model konsep yang menentukan batasan bagaimana entitas, otoritas, dan bibliografi saling berhubungan. Model FRAD memiliki 3 blok utama, yaitu 1. Entitas bibliografis, 2. Entitas nama dan pengidentifikasi, 3. Titik akses terkendali. Terakhir, AACR2 menggunakan referensi atau rujukan, sedangkan RDA menggunakan hubungan FRAD atau FRAD relationship. Perkenalkan, nama saya Yayan Sonia Margareta dengan NPM D1B0240. Di sini saya akan menyampaikan tentang MARC atau Machine Readable Cataloging yang merupakan standar penulisan katalog elektronik. MARC ini dikembangkan pada awal tahun 1960 oleh Library of Congress. Machine Readable ini memiliki arti yaitu terbacakan atau dapat dibaca oleh mesin komputer. Sedangkan cataloging atau pengkatalogan ini artinya proses pembuatan entry atau cantuman data bibliografi. Format MARC ini sering digunakan untuk mengembangkan cantuman bibliografi yang terbaca oleh mesin atau oleh komputer. Sedangkan MARC juga merupakan format metadata untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi data pengkatalogan. Indomarc ini merupakan implementasi dari International Standard Organization atau ISO. Dan format ISO untuk Indonesia sendiri yaitu 2719, dan format Indomarc ini juga terdiri dari 700 elemen bibliografi yang sangat lengkap.
Kode MERS ini juga berguna apabila terjadi proses pertukaran data elektronik antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurafiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Dublin Core. Dublin Core merupakan elemen sederhana umum efektif ditetapkan untuk menggambarkan berbagai sumber daya jaringan. Dublin Core sederhana terdiri dari 15 unsur. Dublin Core berkualitas mencakup 3 unsur tambahan. Yang pertama audience, yang kedua provenance, dan yang ketiga right holder. Dublin Core mengatur elemen dasar yaitu judul, subjek, deskripsi jenis, sumber, hubungan, cakupan, penulis, penerbit, hak cipta, tanggal, format, identifier, bahasa, dan source. Setiap elemen merupakan pilihan dan dapat diulang. Dublin Core Metadata Initiative atau DCMI telah menetapkan standar untuk menyempurnakan elemen dan mendorong penggunaan skema encoding dan kosakata. Set lengkap unsur-unsur dan elemen perbaikan sesuai dengan DCMI praktek terbaik yang tersedia dengan registrasi formal juga tersedia. Perkenalkan, nama saya Osy Oktaviani, NPM D1B020058. Di sini saya akan menjelaskan tentang RDF. RDF adalah infrastruktur yang mempermudah pengodean, pertukaran, dan penggunaan kembali metadata. RDF merupakan aplikasi XML. RDF dirancang untuk pengguna dan perpanjang metadata antara masyarakat informasi yang berbeda. RDF diyakini dapat mendukung pengodean dan pertukaran metadata yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modes. Modes adalah skema untuk satu set elemen bibliografi yang digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk aplikasi perpustakaan. Standar ini dikelola oleh LC dengan masukan dari pengguna. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.